Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Wanisa Rahmadinda. Saya dari Universitas Muhammadiyah Tangerang, Fakultas Agama Islam, Prodi Pendidikan Bahasa Arab. Di video kali ini saya akan menjelaskan ilmu pendidikan Islam yang dikarang oleh Khalid Hanafi SAG MAG, Laadu SPDI MA, dan Zainuddin SPDI MA. Dan saya akan membahas bab 4 yang berjudul kedudukan, objek, dan hubungan ilmu pendidikan Islam dengan ilmu lainnya. Langsung saja kita bahas di slide yang pertama. Slide yang pertama ada kedudukan ilmu pendidikan Islam. Pengertian ilmu pendidikan Islam. Ilmu pendidikan Islam adalah ilmu yang membicarakan persoalan-persoalan pokok pendidikan Islam dan kegiatan mendidik anak untuk ditujukan ke arah terbentuknya kepribadian muslim. Jadi maksud di slide pertama ini pengertian ilmu pendidikan Islam. Jadi ilmu pendidikan Islam dapatlah dipahami bahwa ilmu pendidikan Islam adalah ilmu pendidikan yang kajian-kajian teori, konsep, dan kegiatannya berdasarkan ajaran agama Islam. Oke, kita lanjut ke slide yang kedua. Di sini ada objek ilmu pendidikan Islam. Pengertian objek. Objek berarti hal, perkara, atau orang yang menjadi pokok pembicaraan, benda, hal, dan sebagainya yang dijadikan sasaran untuk diteliti atau diperhatikan dan sebagainya. Jadi pengertian objek di sini lebih singkatnya objek itu adalah tujuan atau sasaran. Lanjut ke slide yang ketiga. Di sini ada objek ilmu pendidikan Islam. Objek ilmu pendidikan Islam dalam situasi pendidikan Islam menurut Nur Uhbiyati meliputi di sini ada 9. Kita bahas satu persatu. Yang pertama, perbuatan mendidikan itu sendiri, yaitu di sini maksudnya perbuatan pendidikan itu sendiri, yaitu seluruh kegiatan, tindakan, atau perbuatan dan sikap yang dilakukan pendidik sewaktu menghadapi atau mengasuh anak didik. Jadi perbuatan pendidikan itu sendiri itu adalah kegiatan, aktivitas yang dilakukan oleh pendidik kepada peserta didik. Yang kedua ada anak didik. Anak didik ini yaitu pihak yang menjadi objek terpenting dari pendidikan karena mereka menjadi sasaran pelaksanaan kegiatan pendidikan Islam. Anak didik di sini karena kita sedang membahas objek, jadi anak didik di sini sebagai objek. Objek apa tadi? Apa objek itu tadi? Objek itu adalah tujuan atau sasaran. Jadi anak didik di sini pihak yang menjadi objek, pihak yang menjadi tujuan kita mendidik karena menjadi sasaran pelaksanaan kegiatan pendidikan Islam. Yang ketiga ada dasar dan tujuan pendidikan Islam. Dasar dan tujuan pendidikan Islam yaitu landasan yang menjadi fondamen serta sumber dari segala kegiatan pendidikan Islam. Dasar atau sumber pendidikan Islam yaitu apa? Ada dua, dasar dan sumber pendidikan Islam adalah Al-Quran dan hadis. Sedangkan tujuannya yaitu arah kemana anak didik akan dibawa dalam kegiatan pendidikan Islam. Dalam hal ini secara tujuannya adalah ingin membentuk anak didik menjadi manusia dewasa muslim yang bertakwa kepada Allah atau secara sederhana berkepribadian muslim. Jadi dasar di sini dasar dan tujuan di sini, dasar itu landasan yang menjadi fondamen serta sumber dari kegiatan pendidikan Islam. Dasar di sini adalah Al-Quran dan hadis dan tujuannya untuk membentuk anak didik menjadi manusia dewasa muslim yang bertakwa kepada Allah atau secara sederhana berkepribadian muslim. Jadi kita membentuk kepribadian muslim anak sejak dini tujuannya. Lanjut yang keempat adalah pendidik, yaitu subjek yang melaksanakan pendidikan Islam. Pendidik yaitu orang yang memberi materi, yang mengajarkan
peserta didik atau anak didik tersebut. Yang kelima ada materi pendidikan Islam, yaitu bahan-bahan atau pengalaman-pengalaman belajar ilmu agama Islam yang disusun sedemikian rupa dengan susunan yang lazim dan logis untuk disajikan kepada anak didik. Jadi materi ini adalah bahan-bahan yang perlu kita ajarkan kepada peserta didik. Nomor 6 ada metode pendidikan Islam. Metode pendidikan Islam ialah cara yang paling tepat yang dilakukan pendidikan untuk menyampaikan bahan dan materi pendidikan Islam. Gak harus cuma punya materi, kita juga harus punya metode untuk mengajarkan gimana sih ngajarin yang baik kepada peserta didik, gimana sih ngajarin yang baik kepada anak didik agar metode itu juga penting karena dengan metode yang bagus maka materi ini akan lebih mudah dipahami oleh peserta didik atau anak didik. Jadi materi dan metode ini saling berdampingan. Yang ketujuh ada evaluasi pendidikan, yaitu memuat cara-cara bagaimana melakukan evaluasi atau penilaian terhadap hasil belajar anak didik. Selama anak didik itu belajar, kita harus punya evaluasi. Bagaimana evaluasinya atau bagaimana hasil belajar mereka selama ini, apakah mereka sudah sampai mana, apakah mereka mampu atau masih kurang mampu. Ya, evaluasi adalah penilaian terhadap hasil belajar untuk anak didik. Yang kedelapan, alat-alat pendidikan Islam, yaitu alat-alat yang dapat digunakan selama melaksanakan pendidikan Islam. Yang kesembilan ada lingkungan sekitar pendidikan Islam, di mana yang dimaksudkan ialah keadaan ikut berpengaruh dalam pelaksanaan hasil-hasil pendidikan Islam. Selain materi, selain metode itu berpengaruh terhadap peserta didik, lingkungan pun dapat berpengaruh besar dalam pelaksanaan hasil pendidikan. Karena kalau lingkungan itu tidak baik, mungkin bisa jadi dapat berpengaruh kepada anak didik, dapat menghasilkan nilai yang tidak baik atau sifat yang tidak baik. Tapi kalau lingkungannya baik, insya Allah hasil evaluasi dari anak didik tersebut baik pula. Baik, kita lanjut ke slide yang berikutnya. Di sini ada hubungan ilmu pendidikan Islam dengan ilmu lain. Nur Ubiyati mengemukakan bahwa di antara ilmu-ilmu yang berkaitan dengan fakta atau pengalaman pendidik dan anak didik tersebut ialah di sini ada 7 ya. Yang pertama ada ilmu pengetahuan agama Islam, yang kedua ilmu jiwa, yang ketiga ilmu jiwa perkembangan, yang keempat ilmu jiwa sosial, yang kelima ada sosiologi, yang keenam ada sejarah pendidikan Islam, dan yang terakhir ada filsafat pendidikan Islam. Mari kita bahas satu-satu. Yang pertama ada ilmu pengetahuan agama Islam. Jadi ilmu pengetahuan agama Islam yaitu cabang-cabang ilmu agama pada umumnya sekalipun dalam bentuk elemen. Ilmu ini sangat diperlukan mengingat pendidikan Islam merupakan ilmu yang bergerak dalam meyakini dan mengamalkan ajaran agama secara baik dan benar. Sehingga atas tanggung jawabnya sendiri dapat hidup memenuhi ajaran Islam serta hidup bahagia di dunia dan di akhirat. Mengingat hal tersebut, maka cabang ilmu pengetahuan agama Islam sangat penting bagi arah isi dan sasaran pendidikan Islam. Jadi ilmu pengetahuan Islam itu sangat penting karena ilmu agama Islam itu bisa berpengaruh dalam bahagianya kita dalam dunia dan akhirat. Yang kedua ada ilmu jiwa. Ilmu jiwa termasuk dalam ilmu jiwa ini ialah ilmu jiwa umum, jiwa watak, dan jiwa agama. Ilmu jiwa ini diperlukan terutama dimaksudkan agar dapat mengetahui kelakuan pendidik, sikap manusia untuk menerima agama dan lain-lain. Ilmu jiwa ini kita bisa tahu gimana sih watak pendidik itu gimana, dan kelakuan pendidik tersebut atau sikap manusia untuk menerima agama dan yang lain-lain.
Yang ketiga ada ilmu jiwa perkembangan, ialah ilmu yang mempelajari perkembangan kejiwaan anak sejak lahir sampai dewasa, bahkan sampai meninggal dunia. Ilmu ini diperlukan terutama untuk mengetahui sifat mereka. Di samping itu juga kemungkinan kesulitan-kesulitan yang ditemui sewaktu pendidikan itu dilaksanakan. Ilmu jiwa perkembangan. Jadi ilmu jiwa perkembangan itu untuk kita mengetahui tingkah laku dan masa peka mereka. Yang keempat ada ilmu jiwa sosial, yaitu ilmu pengetahuan yang mempelajari segi-segi psikologis daripada tingkah laku manusia yang dipengaruhi oleh interaksi sosial. Ilmu ini diperlukan terutama untuk menghadapi dan memecahkan kemungkinan adanya kesulitan-kesulitan dalam pergaulan anak didik. Jadi ilmu sosial itu untuk mempelajari gimana segi-segi psikologis terhadap tingkah laku anak atau tingkah laku manusia yang dipengaruhi oleh interaksi sesama manusia, interaksi sosial. Yang kelima ada sosiologi, yaitu ilmu pengetahuan yang mempelajari kehidupan dalam masyarakat, mempelajari segala keadaan dan perhubungan manusia hidup bersama. Yang keenam ada sejarah pendidikan Islam, yaitu ilmu yang membahas tentang sistem-sistem pendidikan Islam yang telah dilaksanakan oleh ahli-ahli didik Islam masa lampau sampai sekarang. Ilmu ini mempunyai kaitan erat dengan ilmu pendidikan Islam. Kenapa? Karena ilmu ini menginformasikan sistem-sistem pendidikan Islam yang bermutu dan berhasil dilaksanakan serta pendidikan yang kurang berhasil. Pendidikan yang baik dapat menjadi acuan atau petunjuk untuk dilaksanakan, sedangkan yang kurang berhasil supaya dijauhi. Yang ketujuh ada filsafat pendidikan Islam. Ilmu ini membahas aspek-aspek atau faktor-faktor atau sebab-sebab pendidikan Islam secara filosofis dan sistematis. Ilmu ini juga membahas atau berusaha memecahkan problem-problem masalah-masalah pendidikan Islam dan kemudian menyusunnya menjadi teori-teori pendidikan Islam yang baru. Karena itu ilmu pendidikan hubungan erat dengan ilmu pendidikan Islam, sebab penyusunan teori-teori dalam ilmu pendidikan Islam mendapat bahan yang sangat banyak dari filsafat pendidikan Islam. Dengan demikian, berdasarkan pendapat Nur Ubiyati tersebut, memberikan pemahaman bahwa ilmu pendidikan Islam mempunyai hubungan yang erat dengan ilmu-ilmu lain, sebab implementasi pelaksanaan ilmu pendidikan Islam dapat dalam wujud pendidikan Islam tidak ada dapat berjalan dengan baik atau tidak bisa berjalan baik dan lancar tanpa adanya topangan-topangan ilmu lain, di mana ilmu lain tersebut diantaranya meliputi ilmu pengetahuan agama Islam, ilmu watak, ilmu jiwa umum, ilmu jiwa agama, ilmu jiwa perkembangan, ilmu jiwa sosial, sosiologi, sejarah pendidikan Islam, dan filsafat pendidikan Islam. Jadi kalau ilmu pendidikan Islam ini tidak berhubungan dengan ilmu-ilmu lain, kurang sempurna. Begitu sekiranya. Baik, slide yang terakhir di sini ada kesimpulan. Saya akan membacakan kesimpulan dari slide pertama sampai slide yang terakhir. Kesimpulannya, kedudukan pendidikan Islam. Jadi kedudukan pendidikan Islam adalah posisi dari ilmu pendidikan Islam dalam konteks jenis ilmu, di mana ilmu pendidikan Islam masuk dalam 5 kategori ilmu: ilmu bersifat praktis, ilmu kemasyarakatan, ilmu pengetahuan yang disampaikan, ilmu pengetahuan dalam kadar terpuji, dan ilmu pengetahuan yang hukum mempelajarinya mubah. Yang kedua, objek pendidikan Islam itu adalah hal-hal yang berhubungan dengan kegiatan operasional ilmu pendidikan Islam. Dan ilmu pendidikan Islam mempunyai hubungan erat dengan ilmu-ilmu lain, sebab penerapan ilmu pendidikan Islam dalam wujud kegiatan pendidikan Islam tidak dapat berjalan dengan baik dan lancar tanpa adanya topangan dari ilmu lain. Kalau tidak berkaitan atau kalau tidak berhubungan dengan ilmu-ilmu lain, saya rasa kurang sempurna.
Baik, sekiranya itu saja dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.